Selama 3 tahun 4 bulan masa pemerintahan Bupati Dadang Supriyatna, yaitu sejak tahun 2021 hingga 2024, Kabupaten Bandung telah meraih 353 penghargaan, diantaranya 265 berbentuk piagam penghargaan, 4 lencana, 1 brevet kehormatan, 1 pin kehormatan, 7 medali, 44 trofi, 12 plakat, dan 19 sertifikat. Kabupaten Bandung juga mengalami peningkatan yang signifikan dari segi tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Dari aspek pengelolaan keuangan, Kabupaten Bandung berhasil mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI sebanyak 8 kali berturut-turut. Pencapaian pembangunan daerah pun dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bandung selama masa pemerintahannya, di antaranya kenaikan APBD, kenaikan indeks pembangunan masyarakat, lama rata-rata sekolah, serta pembangunan infrastruktur secara nyata. Untuk mengetahui apa saja pencapaian Bupati Bandung dalam 3 tahun masa kepemimpinannya, selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Pemirsa, selama 3 tahun pemerintahan Bupati Bandung tentunya terdapat banyak hambatan serta berbagai pencapaian dan prestasi yang telah diraih. Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama dengan saya Bapak Dr. Haji F. Dadang Supriyatna SIPMSI selaku Bupati Bandung untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengenai pencapaian 3 tahun pemerintahan dari Bapak Bupati. Selamat pagi, Bapak, apa kabar hari ini? Selamat pagi. Ini saya sapa dengan Kang DS, boleh? Kang DS boleh. Kang DS karena lebih akrab ya Kang DS ya. Baik, Kang DS selama 3 tahun memimpin, ini pencapaiannya sudah apa saja Kang DS? Selama 3 tahun, tentunya saya ingat waktu itu dilantik pada waktu suasana COVID ya. Ya. Pada tanggal 26 April 2021, yang mana COVID-nya paling santer dan juga saat itu hampir kelakapan lah. Ya. Semua segmen dan TNI Polri juga kompak untuk bisa menyelesaikan persoalan COVID. Termasuk saya pun kena juga waktu itu. Ya. Nah, tentu selama 3 tahun 4 bulan kurang lebih saya memimpin di Kabupaten Bandung. Memang banyak capaian yang kita raih. Pertama, bahwa IPM Kabupaten Bandung yang saat ini sudah mencapai 73,74 poin, yang sebelumnya di 71 poin. Ya. Ini naik di angka 2 digit dari 3 tahun terakhir ini. Ini menandakan bahwa indikator pendidikan, indikator kesehatan, dan indikator daya beli juga meningkat. Nah, kita lihat bahwa indikator pendidikan kita sudah rata-rata lama sekolahnya sudah di 9,12 tahun, yang sebelumnya 8,8 tahun. Oh, baik. Terus indeks kesehatannya pun harapan hidup masyarakat Kabupaten Bandung saat ini sudah 74,27 tahun. Artinya menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung ini sudah mulai tingkat namanya indeks kebahagiaannya juga meningkat, sarana prasarana kesehatannya pun meningkat, dan ada penambahan karena saya membangun tambahan dari yang sebelumnya 3 buah rumah sakit, saat ini sudah menambah 5 buah rumah sakit selama 3 tahun, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bedas Kertasari, Cimaung, Arjasari, Pacira, dan juga Tegaluar. Tentu ini berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat, dan tentunya alhamdulillah minggu kemarin kita mendapatkan UHC Award dari Pak Presiden melalui Wakil Presiden. Universal Health Coverage ini saat ini sudah mencapai 99,57%. Ya, artinya dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung 3,7 juta jiwa, sekitar 3,7 juta jiwanya sudah mempunyai sarana fasilitas kesehatan. Baik, Kang DS tadi sampaikan bahwa menjabat itu pada saat awal COVID ya Kang ya, di tahun 2021. Itu kan sudah merupakan sebuah kendala tersendiri. Tapi selama masa pemerintahan dari Kang DS sendiri, apakah ada kendala-kendala lain Kang yang dihadapi? Kendala jelas ada, karena kita dihadapkan dalam posisi yang
by data dan big datanya kurang lengkap ya. Tetapi saya pernah mengalami dan pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung sebelumnya selama 2 periode. Artinya saya memahami betul tentang situasi, kondisi, dan apa yang harus dilakukan selama kepemimpinannya. Nah, tentu kita lihat bahwa berdasarkan aspirasi yang dibangun, dan tentunya setelah saya terpilih maka saya harus komitmen terhadap visi dan misi dan juga rencana aksi, yang mana hambatannya kita jujur saja di data. Nah, di data sehingga bagaimana dihadapkan dalam situasi COVID kita harus bisa menjalankan visi misi dan janji politik yang tentunya ini mempunyai kendala yang harus berpikir ekstra. Ya, tapi alhamdulillah kendala itu bisa kita lalui dan kita buktikan bahwa seluruh janji politik yang pernah saya ucapkan pada waktu kampanye ini bisa terrealisasi. Baik, lalu pada saat mendapatkan kendala data itu Kang, itu lantas apa yang dilakukan oleh Kang DS? Secara langsung saya memimpin rapat tentang yang existing berapa dan seperti apa, menambahkan program yang baru seperti bagaimana, nah kaitan dengan balance antara pembelanjaan dan pendapatan. Nah, tetapi saya yakin karena niat saya lillahi ta'ala bahwa saya meyakini bahwa apapun yang kita lakukan ini Allah pasti akan memberikan solusi dan Allah memberikan jalan karena skenario Allah sudah berjalan. Nah, saya buktikan pada saat itu salah satunya bagaimana untuk merealisasikan janji kepada para guru ngaji dan guru agama lainnya, sehingga dihitung. Setelah kita hitung membutuhkan anggaran di 109 miliar, contohnya salah satunya seperti itu. Sementara pendapatan asli daerah pun saat itu belum begitu maksimal, tetapi kita diselaraskan dengan potensi pendapatan. Dan alhamdulillah janji politik untuk guru ngaji dan guru keagamaan lainnya itu bisa terrealisasi di anggaran 109 miliar per tahun dengan tidak merubah konsep existing yang sudah berjalan. Baik, jadi Kang, ini bagaimana caranya agar bisa terrealisasi semua tanpa ada pihak yang dirugikan seperti ya Kang ya. Baik, lalu berikutnya ini Kang DS pernah mendapatkan penghargaan dari Basnas Kabupaten Bandung sebagai Abul Yatama. Itu seperti apa sih Kang sebetulnya? Abul Yatama itu adalah bapaknya anak yatim piatu yang tentunya dikeluarkan oleh Basnas Kabupaten Bandung. Karena selama ini kebiasaan saya bukan hanya hari ini saja, tetapi kebiasaan saya memberikan perhatian kepada dan juga santunan kepada anak yatim piatu itu semenjak saya jadi kepala desa ya, dari tahun 98 sampai hari ini. Artinya kebiasaan ini tentu sudah melekat dalam hati saya. Kalau seandainya kita tidak memberikan bantuan sosial kepada anak yatim piatu, ada rasa yang kurang gitu. Jadi karena kebiasaan ini ya kurang lebih sekitar 26 tahun mungkin ya, 26 tahun ini berjalan. Dan bukan itu saja, kita juga memberikan santunan kepada jompo, fakir miskin, karena saya dari dulunya kan pengusaha, jadi pengusaha itu kita harus ada melakukan zakat malnya. Sehingga kebiasaan inilah yang saya tanamkan dan ini menjadikan suatu penambah fondasi dalam keimanan saya, sehingga meyakini bahwa apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita berikan, pasti Allah akan memberikan solusi dan juga rezeki yang tidak disangka-sangka. Baik, Kang DS kita masih akan berbincang lagi, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak, kita masih bersama dengan Kang DS selaku Bupati Bandung. Kang DS, tadi kita sempat membahas sedikit mengenai penghargaan Abul Yatama ya Kang ya. Dan Kang DS sempat menyampaikan kalau itu adalah sebagai bentuk menyampaikan zakat mal. Nah, zakat mal itu kan lekat artinya dengan pendapatan pribadi dari Kang DS sendiri. Apakah betul dari pendapatan pribadi Kang DS? Betul, gini. Jadi artinya gini. Dari dulu itu saya tuh di samping jadi kepala desa juga pengusaha. Setiap tahun saya sekolah melakukan zakat mal. Dan zakat mal itu kan dihitung
tahunan, tetapi saya biasakan bukan tahunan tapi bulanan sehingga nanti diakumulasi. Nah saat ini dan tentunya kalau santunan untuk yatim piatu memang sudah kegiatan rutin yang setiap hari Jumat saya berikan minimal di 40 orang yatim piatu. Setiap saya melaksanakan Jumat keliling itu suka memberikan kepada yatim piatu, dan alhamdulillah dengan barisan juga dibantu untuk sembakonya juga, sehingga ini sinergi dan beriringan, dan tentunya ini sangat-sangat bermanfaat lah untuk yang membutuhkan, terutama anak-anak yatim piatu, karena yatim piatu itu kan tidak mempunyai ibu ataupun bapak yang tentunya secara ekonomi perlu kita bantu, dan kita dorong dari yatim piatu yang tentunya kita untuk disekolahkan, baik dikuliahkan, itu kan dulu saya jadi anggota DPRD juga, jadi banyak saya bantulah anak-anak kita sehingga setelah dia lulus kuliahnya dan mendapatkan mata pencaharian dan pekerjaan untuk dirinya dan juga keluarganya. Baik, ini Kang DS, saya mendapatkan info ternyata banyak sekali penghargaan atau apresiasi yang sudah didapatkan oleh Kang DS. Salah satunya adalah apresiasi dari tokoh non-muslim sebagai Bapak Pengayom seluruh umat beragama. Bisa ceritakan Kang DS seperti apa? Berdasarkan Pancasila bahwa kita sudah ada aturannya ya, legasi landasan yang negara kita ini berlandaskan Pancasila. Dalam Pancasila itu sila pertama terutama ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya ada bukti-bukti Pancasila yang pertama bahwa warga negara Indonesia itu wajib untuk mempunyai agama. Artinya selama agama yang disahkan oleh pemerintah, ya kita selaku pemerintah daerah juga harus bisa membantu, mendorong, nah sehingga dalam konteks beribadah semua agama ini bisa berjalan aman, nyaman, dan juga tidak ada gejolak apapun. Nah tentu ini kita sampaikan kepada semua umat beragama, baik itu muslim maupun non-muslim, bahwa kita wajib untuk saling menghormati, menghargai, dan toleransi terhadap agama lainnya. Baik, lalu berikutnya ini ada apresiasi dari pemerintah Australia sebagai salah satu kepala daerah terbaik di Indonesia nih Kang, terkait dengan pelayanan air bersih. Nah itu seperti apa Kang prosesnya? Air bersih ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang tentunya saya melihat bahwa kita harus fokus bagaimana kita bisa membentuk masyarakat yang sehat kalau airnya tidak selesai dulu. Karena air ini merupakan bagian yang utama menurut pendapat saya. Jangan berbicara sehat secara makro ya, tetapi sehat secara mikro dulu masalah air. Nah maka PDAM salah satu perumda kita yang mempunyai di bidang air, fokus bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan. Memang kita sadari bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bandung itu di 3,7 juta jiwa, dengan 1.224 kepala rumah tangga, artinya rumahnya hampir 1,2 jutaan, hanya masih bisa terlayani di sekitar 110 ribuan rumah yang masih bisa terlayani oleh PDAM. Artinya baru 10% gitu ya. Nah sehingga kita dorong bagaimana untuk pelayanan air ini bisa dimaksimalkan. Alhamdulillah selama 3 tahun ini kita dengan kiat dengan kedutaan Australia mengadakan kerjasama yang tentunya alhamdulillah setiap tahun kita mendapatkan hibah. Hibah ini tentu diberikan kepada sesuai dengan peruntukannya, terutama perhatian kepada masyarakat untuk yang membutuhkan air dan juga disabilitas, termasuk gender. Karena gender jangan sampai hanya sebagai penonton saja, tapi gender kita arahkan sebagai subjek pembangunan. Nah sehingga kolaborasi saya kami dengan pemerintah Australia ini sudah berjalan 3 tahun, dan alhamdulillah tahun ini mendapatkan hibah di 10,2 miliar, yang kemarin kita juga mendapatkan penghargaan, hampir 3 penghargaan sekaligus, dan kemarin juga on the spot ke Kabupaten Bandung, dan insya Allah mungkin besok juga saya akan realisasikan mengenai perhatian kepada disabilitas, karena disabilitas ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, apakah itu dari keturunan ataupun dari penyakit dari kandungan ibunya itu sendiri, maka kita harus ada pengecekan rutin persalinan ataupun
ada pengobatan sehingga nanti kedepannya tidak terjadi lagi lahir anak-anak disabilitas karena memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena ibunya tentang kesehatannya ini perlu kita perhatikan. Baik, satu lagi nih Kang, bahwa baru saja mendapatkan penghargaan untuk mewakili kabupaten kota yang percontohan untuk anti korupsi. Nah ini menarik nih Kang, seperti apa ceritanya Kang? Jawa Barat ada 27 kabupaten kota yang mana kemarin saya merasa bahagia ya karena memang dari KPK RI ini menunjuk Kabupaten Bandung sudah 3 besar di tingkat Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Sumedang. Nah, tentu untuk dijadikan kabupaten kota percontohan, yang mana saat ini sudah berlangsung observasi. Observasi di sini melihat daripada ada 6 indikator, salah satu penilaiannya ada PMCP. MCP KPK kita sudah di 96% dan sebelum saya dilantik itu 65%. Dalam waktu 3 tahun kita naik bisa 96%. Terus yang kedua adalah UHC ya. UHC kita itu saat ini yang sebelumnya di 92, saat ini sudah 99,57%. Terus yang ombudsman juga sudah di 96,1%. Nah ini di atas, semuanya sudah di atas 90% dan kinerja termasuk kepala daerah dan juga para kepala dinas yang tidak tersangkut pidana korupsi. Itu salah satu indikator penilaian sehingga KPK menunjuk bahwa Kabupaten Bandung ini adalah salah satu yang masuk 3 nominasi untuk dijadikan kabupaten kota percontohan dari KPK RI. Baik, Kang DS kita masih akan berbincang lagi nanti ya Kang ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak, kita masih bersama dengan Kang DS. Kang DS, kita sudah berbincang tadi mengenai pencapaian dan juga penghargaan-penghargaan yang luar biasa banyaknya nih Kang. Lalu harapan Kang DS sendiri untuk pembangunan Kabupaten Bandung selanjutnya akan seperti apa Kang? Penghargaan per hari ini kita sudah mendapatkan 353 penghargaan ya. Ya, dari pemerintah pusat, provinsi dan yang lainnya. Awalnya sih saya tidak berpikir penghargaan ya, tapi mungkin ini output daripada kinerja yang tentunya semua karyawan pemerintah Kabupaten Bandung ini fokus. Karena saya selalu menyampaikan bahwa kita ini harus bekerja keras menggunakan fisik, bekerja dengan cerdas menggunakan intelektual, bekerja ikhlas dengan hati dan juga bekerja tentunya bekerja dengan tuntas. Ya kita melihat daripada hasil, karena kalau suatu rencana tanpa evaluasi baik itu harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester dan juga tahunan. Nah ini kita juga akan terlena. Karena kalau kita selalu menyampaikan bekerja tanpa evaluasi dan dievaluasi itu apa yang kira-kira kurang ya kita perbaiki, karena konsep yang kita lakukan adalah konsep servant leadership ya. Jadi disertasi saya itu kan lebih ke servant leadership. Servant leadership itu adalah pemimpin pelayan. Tentu selama 3 tahun ya perlu saya sampaikan bahwa raihan penghargaan APBD pun meningkat, yang sebelumnya APBD Kabupaten Bandung di 4,6 triliun, saat ini sudah mencapai 7,51 triliun. Artinya hampir kurang lebih 3 triliun dalam 3 tahun ini naik. PAD pun meningkat, yang asalnya 960 miliar, saat ini sudah 1,5 triliun. Ya, artinya ada peningkatan sekitar 500 miliaran. Ini kan tidak mudah. Nah, tanpa adanya kebersamaan semua pihak stakeholder termasuk masyarakat Kabupaten Bandung, tetapi kalau kita lihat karena secara teori ekonomi mikro bahwa uang ini berputar di desa, maka saya optimis bahwa peningkatan daya beli juga meningkat, ya, laju pertumbuhan ekonomi juga meningkat, PDRB Kabupaten Bandung pun meningkat, saat ini sudah mencapai 153 triliun. Yang sebelumnya di 123 triliun, ini naik 30 triliun dalam 3 tahun. Sehingga ini yang menarik bahwa Kabupaten Bandung saat ini sudah
kunjungan wisatawan dari 2 juta itu sudah 7 juta saat ini per tahun. Ya. Di situ kita lihat kenapa ini meningkat, karena ada sumber daya alam. Nah, bagaimana langkah ke depan? Tentu saya tetap akan melanjutkan program yang 13 program prioritas ini, karena ini langsung betul-betul menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya tidak akan melepas program itu, karena memang program itu betul-betul hasil daripada kajian dan termasuk keinginan dari arus bawah yang dijadikan suatu visi misi dan juga rencana aksi. Nah, adapun ke depan kita memang tetap kita tidak keluar dari konteks 3 indikator tadi, pendidikan, kesehatan, dan juga daya beli. Nah, dalam rangka mendorong untuk pendidikan, artinya kita harus mempersiapkan dan peningkatan termasuk revitalisasi terhadap sarana prasarana pendidikan yang saat ini memang ada 1.362 sekolah SD. Ini kan perlu ada revitalisasi karena dilihat di lapangan ada yang rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan. Ya. Nah, setelah kita hitung salah satunya SD itu membutuhkan di angka kurang lebih sekitar hampir 2 triliun kurang lebih. Nah, yang kedua infrastruktur. Infrastruktur ini dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah saya hitung tahun kemarin berapa yang dibutuhkan untuk infrastruktur di 1,8 triliun. Baik. Nah, semua ini tentu tidak terlepas daripada apa yang harus kita persiapkan menuju Indonesia Emas 2045. Pertama adalah peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi, yang kedua big data, yang ketiganya adalah research and development, yang keempatnya adalah institusi yang kuat, dan yang kelima pengelolaan keuangan. Baik. Nah, semua itu dikemas sehingga dijadikan suatu rencana aksi yang nanti kira-kira apa yang bisa mendorong untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Tapi yang jelas saat ini masyarakat membutuhkan bagaimana kesejahteraan ini bisa terjadi dengan cara pertumbuhan dan percepatan ekonomi. Baik. Kang DS, ini kan waktu kita sangat terbatas, Kang DS. Mungkin dapat singkat saja disampaikan untuk kontestasi pilkada mendatang. Apa yang Kang DS tawarkan kepada masyarakat di sana? Silakan, Kang DS. Setelah saya mengalami 3 tahun ini, tentu masih banyak yang harus kita lakukan. Pertama adalah peningkatan sumber daya manusia ini penting. Karena ini bagaimanapun berawal daripada sumber daya manusia. Ya. Sumber daya alam bagus tanpa ditunjang oleh sumber daya manusia juga tidak akan maksimal. Yang lebih skill atau mempunyai profesi yang lebih sesuai, baik itu untuk masyarakat maupun pegawai. Nah, yang kedua adalah percepatan pertumbuhan ekonomi dengan cara menggelontorkan program-program yang berpihak untuk masyarakat dan kemajuan perekonomian Kabupaten Bandung, yaitu dengan programnya peningkatan pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Ya. Ini yang harus digelontorkan sehingga tumbuh kesemangatan dari tadi bagaimana masyarakat mempunyai kemampuan, skill, didorong dengan permodalannya sehingga ini akan tumbuh kesejahteraan. Ya. Yang ketiganya adalah infrastruktur. Ya, kenapa infrastruktur? Karena kita mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa, destinasi wisata di Kabupaten Bandung yang sangat luar biasa, dan tentunya kita dorong yang keempatnya adalah pendidikan, dan yang kelimanya adalah kesehatan, karena kesehatan ini penting, sehingga kita masih berdasarkan database, berdasarkan grand design, kita masih membutuhkan di 62 puskesmas. Baik, untuk kedepannya seperti itu ya Kang ya. Baik Kang DS, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.